Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Muzammil. Hari ini saya akan membahas tentang unsur teks berita. Simak dan pahami betul-betul ya, agar kita nanti bisa menguasai unsur teks berita. Sebelum kita lanjut, iklan dulu. Perhatikan kembali teks tentang peristiwa menjelang Lebaran. Teks tersebut ternyata memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan. Kemudian ada unsur-unsur berita. Pada pertanyaannya, peristiwa apa yang terjadi? Pada unsurnya yaitu padatnya pelabuhan Merak. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, yaitu yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk pengangkut barang non-sembako. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Yaitu di pelabuhan penyeberangan Merak. Kemudian yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi atau disebut dengan when? Yaitu 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu. Kemudian yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21-25 November. Di sini dibuat tanda strip, yaitu 21 sampai dengan 25 November. Kemudian pertanyaan yang keenam, yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Yaitu proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Nah, inilah yang yang kita kupas tadi ya, tentang teks berdasarkan unsur-unsur berita. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada fakta dan opini dalam teks berita. Coba didengarkan baik-baik dan diperhatikan baik-baik ya, agar kita nanti tahu yang mana fakta dan opini dalam teks berita. Pengertian fakta. Fakta dalam teks berita adalah sesuatu yang telah terbukti kebenarannya. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada, dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Karena ini adalah fakta. Yang pertama, fakta diperoleh dari peristiwa nyata. Kemudian fakta yang diperoleh dari hasil riset. Kemudian fakta yang diperoleh dari pendapat seseorang berdasarkan suatu peristiwa pengamatan. Inilah yang dikatakan yaitu pengertian fakta. Sangat jelas bahwa setiap yang fakta itu tidak bisa dielak. Kemudian pengertian opini. Sedangkan opini dalam teks berita adalah suatu pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Opini umumnya didasarkan pada pendapat atau gagasan seseorang dalam merespon suatu kejadian atau masalah. Kebenaran dalam kalimat opini bersifat pribadi. Dalam beropini, pendapat antara satu orang dengan lain mungkin berbeda, entah itu sudut pandang yang dipakai ataupun hal lain. Inilah yang dikatakan opini. Intinya pada opini ini
yaitu opini belum pasti, masih dugaan. Perbedaan fakta dan opini. Ada fakta, ada opini. Fakta, kebenarannya dapat dibuktikan, sementara opini kebenarannya belum dapat dibuktikan. Fakta bersifat objektif, sementara opini bersifat subjektif. Fakta, pernyataan bersumber dari peristiwa nyata, riset ataupun pengamatan. Opini, pernyataan bersumber dari saran, gagasan atau pendapat pribadi. Fakta bersifat pasti, sementara opini mengira-ngira. Fakta, datanya harus akurat, jelas, sementara opini data kurang akurat. Kemudian fakta, umumnya pendapat setiap orang sama, tidak ada yang berbeda. Inilah yang dikatakan dengan fakta. Sementara opini, pendapat setiap orang berbeda-beda. Apalagi kita ini pandai berretorika, sangat mudah untuk beropini, seolah-olah nyata apa yang kita buat. Intinya, yang dikatakan dengan fakta yaitu kebenaran, sementara opini belum tentu kebenarannya tentang apa yang disampaikan. Oke, sekian. Ya, kita lanjut satu lagi. Ada contoh teks berita yang menggunakan 5W 1H. Tabrakan beruntun terjadi di Bundaran HI, Jakarta. Tabrakan beruntun terjadi di Bundaran Hotel Indonesia yang mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa malam. Nah, di sini bisa dibaca sendiri ya. Ini tampilan atau salah satu contoh teks berita ya yang saya ambil dari internet untuk saya paparkan. Tujuannya yaitu agar nanti ketika kita membaca, kita tahu dan paham tentang apa yang sudah kita bacakan. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa ya, sekian dan terima kasih. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.